kita di belakang Garuda. Terus berlawan. Garuda versus The Blue Stars. Indonesia versus Kuras. FIFA Matchday. Timnas Garuda bertemu lawan berbahaya. Ya, sementara pemirsa Bocahi kick off dilakukan oleh wasit Abdul Hakim bin STY buka-bukaan soal panggil Rafli yang disebut netizen titipan. CNN Indonesia Sintayong membeberkan alasan memanggil striker M. Rafli ke Timnas Indonesia vs Curaçao dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, 24/9. Penjelasan itu disampaikan Sintayong dalam konferensi pers jelang Indonesia vs Curaçao, Jumat, 23/9. Keputusan Sintayong memanggil M. Rafli jadi sorotan supporter karena belum mencetak gol bersama Arema FC dan lebih banyak bermain sebagai cadangan. Rafli dipanggil bersama 3 striker lain seperti Dimas Drajat, Dendi Sulistiawan, dan Ramadan Sananta. Soal pemanggilan ini STY memberikan penjelasan. Untuk Rafli memang saya percaya, selama ini dia juga sudah TC bersama dan ikut turnamen juga. Saya lihat dia ada potensi dan fisik bagus, ujar Sintayong. Memang saat ini dia secara performa belum baik di liga, tetapi saya sebagai pelatih untuk tim melihat secara menyeluruh bukan satu bagian yang kecil saja, ucap Sintayong menambahkan. Perdebatan soal pemanggilan Rafli oleh STY ke Indonesia vs Curaçao membuat netizen berprasangka, warganet menilai Rafli sebagai pemain titipan. Komentar itu banyak dilontarkan netizen saat pengumuman 23 nama untuk Indonesia vs Curaçao. Di luar sebagai pesepak bola, Rafli adalah menantu dari Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto. Rafli titipan mertua, Rafli titipan orang dalam, Rafli ngapain itu? Di Arema aja cadangan, pemain titipan bener-bener. Meski demikian Sintayong meminta supporter tidak berpikir macam-macam tentang M. Rafli di Indonesia vs Curaçao. Jadi tolong jangan ada salah sangka karena saya sendiri akan melihat keseluruhan tim bukan masing-masing pemain, tutur Sintayong. Laga Timnas Indonesia melawan Curaçao yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat, sepi penonton. Dilihat detik Jabar 35 menit sebelum kick-off, tribun penonton terlihat lowong dan hanya diisi segelintir supporter saja. Tribun yang lowong itu terlihat di Tribun Timur, Selatan dan Utara. Di Utara diisi oleh supporter fanatik Indonesia yang menamakan diri Ultras Garuda. Home berita sepak bola hukum dan kriminal budaya. Wisata kuliner bisnis Jabar gaskan foto indeks. Detik Jabar sepak bola laga Timnas Indonesia vs Curaçao di Stadion GBLA sepi penonton. Bima Bagaskara, Detik Jabar Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022 pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Bagikan komentar suasana Stadion GBLA menjelang laga Timnas Indonesia vs Curaçao. Foto, Bima Bagaskara, Detik Jabar. Bandung, laga Timnas Indonesia melawan Curaçao yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat, sepi penonton. Dilihat detik Jabar 35 menit sebelum kick-off, tribun penonton terlihat lowong dan hanya diisi segelintir supporter saja. Tribun yang lowong itu terlihat di Tribun Timur, Selatan dan Utara. Di Utara diisi oleh supporter fanatik Indonesia yang menamakan diri Ultras Garuda. Baca juga, susunan pemain Timnas Indonesia vs Curaçao. Sementara di Tribun Barat, lebih terlihat ramai dibanding 3 tribun tadi. Tribun Barat sendiri adalah tribun penonton yang mayoritas membeli tiket kategori VIP.
Informasi terakhir yang didapat, hingga Sabtu siang, jumlah tiket yang terjual untuk laga Indonesia melawan Curaçao adalah 4.500 lembar tiket. Alhamdulillah, dari kuota awal tiket yang sudah dicetak sudah hampir habis. Penjualan tiket online FIFA Matchday antara Indonesia vs Curaçao sudah melewati 4,5K siang tadi, kata Budiman Dalimunte, Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI. Pada laga ini pelatih Indonesia Sintayong memanggil 23 nama untuk menghadapi Curaçao. Nadeo Agrawinata masih jadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Di lini belakang, Elkan Bagot dan Fahrudin Arianto akan berduet untuk menangkis serangan-serangan Curaçao. Pratama Arhan akan bermain di sisi kiri, sementara di kanan diisi Rahmat Irianto. Di lini tengah, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri akan berkolaborasi untuk menyusun serangan. Sedangkan di depan, Yakob Sayuri dan Dimas Drajat menjadi ujung tombak. Di kubu lawan, Curaçao menurunkan pemain-pemain yang tak banyak dikenal oleh publik sepak bola tanah air, namun para pemain Curaçao banyak berkiprah di kompetisi Eropa. Pelatih Curaçao ngamuk timnya kalah 2-3 dari Timnas Indonesia, "Saya kecewa." Pelatih Timnas Curaçao, Remco Vicentini, kecewa timnya kalah 2-3 dari Timnas Indonesia dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 malam WIB. Ia berhasrat membawa Curaçao meraih kemenangan, namun hasil yang didapat justru sebaliknya. Kepercayaan diri sejatinya menaungi Curaçao jelang bersua Timnas Indonesia, sebab secara kualitas mereka lebih oke ketimbang Timnas Indonesia, terbukti di saat Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 155 dunia, Curaçao menduduki tangga 84, data sebelum laga digelar. Tentu kita kecewa dengan hasil ini, karena kita ingin menang. Namun, kekalahan memang bisa terjadi dalam pertandingan, kata Remco Vicentini dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia vs Curaçao, mengutip dari Antara. Menurut mantan asisten pelatih Timnas Kanada ini, Timnas Indonesia bermain sangat baik secara tim. Selain itu, beberapa peluang yang didapat timnya itu belum bisa membuat Curaçao menang atas Timnas Indonesia. Ini permainan yang bagus untuk orang-orang yang menonton di stadion. Saya pikir kita memang membuat 2-3 kesalahan, lanjut mantan asisten Patrick Kluivert ini. Ia mengaku sebelumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan menghadapi skuad Garuda. Meski begitu, ia pun bakal memaksimalkan waktu menjelang laga persahabatan kedua. Kami hanya perlu percaya diri untuk bisa mendapatkan hasil bagus di laga selanjutnya, tegas juru taktik kelahiran Belanda ini. Timnas Curaçao harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor 2-3 pada laga persahabatan pertama. Adapun laga persahabatan kedua bakal digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa tanggal 27 September tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibat kekalahan ini, Curaçao tertahan di peringkat 84 dunia. Sementara itu, posisi Timnas Indonesia melonjak ke urutan 153 dunia.